Setidaknya kita sudah mencoba, Mi. Aku mohon restui aku, Mi. Ucap Gavin. Gavin menatap Rosa dengan wajah memelas. Sesaat kemudian Rosa mengembangkan senyum sembari mengangguk. Senyum Gavin ikut mengembang dan kemudian langsung dipeluk oleh Rosa. Makasih ya, Mi. Akan aku buktikan kalau Alicia adalah seorang menantu idaman. Ucap Gavin. Mami tidak pernah meragukan didikan Reiki ataupun Anissa. Mereka semua orang-orang hebat. Ucap Rosa. Begitu ya? Ucap Hilman yang membuat Gavin dan Rosa kompak menoleh ke arah pria parubaya itu. Kak, please. Meskipun kakak tidak setuju, tapi paling tidak jangan membuat kacau. Ini demi kebahagiaan Gavin. Ujar Rosa. Oke, baiklah. Kamu tahu sendiri aku yang lebih menyayangi Gavin dari siapapun. Semoga saja saat melihatku, Reiki tidak seperti melihat hantu. Tapi saat mereka menolak Gavin, jangan pula kalian menyalahkan aku. Aku sudah berbesar hati loh. Ucap Hilman. Makasih Om, aku sangat bahagia sekarang. Sekarang aku bisa menghafal surat-surat itu dengan tenang. Tapi sebelum itu, aku ingin mencari seseorang yang bisa mengajariku baca tulis Al-Quran lebih dulu. Ujar Gavin. Kamu cari di pesantren. Cari guru besar yang bisa kamu undang baik itu di rumah maupun di kantor. Mami rasa kamu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk belajar. Kamu itu cerdas, jadi Mami rasa tidak sulit buat kamu mempelajarinya. Ucap Rosa. Yami, oh ya, Mami bawa mobil kan? Aku nebeng Yami. Tadi aku kesini naik taksi soalnya. Ujar Gavin. Ya sudah, kita pulang sekarang aja. Ini sudah malam juga. Ucap Rosa. Kami pulang dulu ya Om. Ucap Gavin. Hati-hati. Ucap Hilman. Rosa kemudian mendorong kursi roda Gavin, tanpa Rosa dan Gavin tahu Hilman menyeringai di balik punggung mereka. Kamu yakin dengan keputusanmu, Cak? Tanya Aisyah. Kenapa, Kak? Tanya Alesha. Maaf ya, Cak, tanpa ada maksud iri atau apapun itu. Tapi kakak merasa ada sesuatu yang tidak beres yang akan terjadi ke depannya. Kakak tidak tahu itu apa, tapi jujur saja kakak jadi gelisah saat mendengar keputusanmu kemarin malam. Jawab Aisyah. Kakak doain ya. Moga saja tidak ada sesuatu yang terjadi. Ujar Alesha. Amin. Ucap Aisyah. Tring. 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 Assalamualaikum. Ucap Aisyah. Waalaikumsalam Kak Ais. Jawab Iksan. Ada apa, San? Tanya Aisyah. Ada ibu-ibu yang datang ke sini. Katanya dia mau cari seorang guru yang ngerti agama untuk mengajari anaknya mengaji. Dia butuh mengajari anaknya secara cepat. Jawab Iksan. Berapa umur anaknya? Tanya Aisyah. 23 tahun. Jawab Iksan. Laki-laki atau perempuan? Tanya Aisyah. Laki-laki. Karena orangnya bekerja, jadi dia minta diajari di rumah dan juga di kantornya. Jawab Iksan. Baik. Kalau begitu kamu hubungi Ustadz Afan. Insya Allah beliau bisa membantu. Ujar Aisyah. Ya Kak. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Ucap Iksan. Ya, jangan lupa catat semua untuk dokumentasi secara lengkap. Ujar Aisyah. Ya Kak. Assalamualaikum. Ucap Iksan. Waalaikumsalam. Ucap Aisyah yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ada apa? Tanya Kanza. Ada ibu-ibu yang datang minta anaknya diajari mengaji. Usianya 23 tahun laki-laki. Jawab Aisyah. 23 tahun? Selama ini itu orang hidup di mana? Dia istighfar, Ca. Gak boleh menghina saudara kita yang ingin belajar jadi orang yang lebih baik. Bukan hanya dia saja yang tidak bisa mengaji di negara kita ini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tadinya kalau dia cewek, aku sendiri yang mau mengajarinya. Pahalanya sangat besar. Tapi berhubung dia laki-laki, jadi kakak serahkan saja sama Kak Afan. Ucap Aisyah. Ngomong-ngomong, Kak Afan belum mau menikah. Dia terlalu disibukkan oleh urusan pesantren dan juga perguruan. Padahal usianya sudah 31 kan? Tanya Alesha. Sepertinya sih dia menyukai Amira, tapi Amira cuek aja karena dia belum kepikiran mau nikah. Gak taulah, Amira susah ditebak orangnya. Jawab Aisyah. Kamu sudah ditembak Bang Rifki belum? Tanya Alesha pada Kanza. Kok jadi aku? Tanya Kanza. Lah gimana sih? Sebenarnya kalian tuh saling suka apa enggak?
Jangan kalian kira aku nggak pernah lihat kalau kalian itu diam-diam sering curi-curi pandang. Jawab Alesha. Abang sudah punya cewek lain. Jadi jangan lagi mengait-ngaitkan aku sama dia. Ujar Kanza. Masak sih? Kok aku nggak pernah dengar ya? Tanya Aisyah. Aku juga. Siapa gadis itu? Kamu tahu dari mana? Tanya Alesha. Dia sendiri yang bilang. Sudahlah nggak usah bahas abang kalian lagi. Jawab Kanza. Sepertinya kamu patah hati ya? Ucap Alesha. Aku ceklek. Hanza mengurungkan ucapannya karena Rifki tiba-tiba membuka pintu. Hanza langsung berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Kalian sudah makan siang belum? Tanya Rifki. Belum bang. Jawab Alesha. Abang bawa ayam kriuk untuk kalian. Abang juga mau makan bersama kalian. Ucap Rifki. Aisyah menggelar karpet di lantai dan menaruh ember ayam, box nasi, dan juga minuman di sana. Setelah mencuci tangan mereka pun duduk di karpet itu. Abang yakin Gavin orangnya baik? Tanya Aisyah. Kalau TK dulu anaknya baik dan asik. Kalau Ica sudah nyaman sama dia, ya biarkan saja. Kalau suatu saat terjadi apa-apa, dia juga tidak boleh menyesalinya. Kan nggak ada yang maksa dia. Ya nggak, Ca? Tanya Rifki. Iya, jawab Alesha. Hanza tidak ikut ngobrol sama sekali. Dia sibuk menikmati ayam goreng yang ada di tangannya. Rifki yang merasa diabaikan menjadi tidak tenang. Pria tampan itu bertanya lewat alisnya pada Aisyah. Dan gadis itu hanya mengedikkan bahunya. Sakit gigi, Sa? Tanya Rifki. Sakit hati, jawab Kanza asal. Siapa yang menyakitimu? Tanya Rifki menatap Kanza, namun yang ditatap malah sibuk makan sembari menundukkan kepalanya. Ada pria yang dia suka tapi tidak peka dengan perasaannya. Jawab Alesha yang membuat Kanza menegang dan hampir tersedak. Siapa yang Hanza suka? Tanya Rifki. Namanya Afan. Aisyah memotong ucapan Alesha yang membuat mata Kanza melotot. Afan? Apa Afan yang kalian maksud si Afan orang kepercayaan Dedi itu? Tanya Rifki. Ya yang itu. Dia itu kan ganteng, soleh, pintar ilmu bela diri dan... Tapi dia tidak kaya sepertiku. Potong Rifki. Lo apa hubungannya dengan abang? Abang kan gak suka sama Kanza. Abang kan sudah punya pacar. Ujar Alesha. Pacar? Siapa yang bilang abang punya pacar? Tanya Rifki. Tuh. Alesha dan Aisyah kompak menunjuk ke arah Hanza. Hanza kebingungan. Abang kan kemarin bilang kalau jodoh abang jauh. Ucap Kanza yang kemudian tertunduk sedih. Kini giliran Alesha dan Aisyah yang kebingungan. Sementara Rifki jadi menyunggingkan senyumnya. Yaitu benar. Jodohku jauh karena bukan orang Indonesia. Ucap Rifki. Benarkah? Memangnya dia orang mana? Tanya Aisyah. Adalah. Yang pasti sekarang abang sedang berjuang karena abang harus banyak latihan. Jawab Rifki. Latihan? Apa abang mendapatkan anak jenderal? Jangan-jangan abang dapat artis Korea ya? Di sana wajib militer kan ya? Tanya Alesha yang menambah kesedihan di wajah Kanza. Bukan. Abang sedang latihan mengambil hati calon mertua. Karena anaknya itu sudah membuat abang susah tidur dan kurang nafsu makan. Barulah saat memandang wajahnya, nafsu makan abang akan kembali. Jawab Rifki sembari menatap wajah Hanza yang masih tertunduk. Aisyah dan Alesha saling menoleh satu sama lain, sebelum akhirnya kedua gadis itu tertawa hingga terpingkal-pingkal. Bab ke-129, JDMP S2, Kanza merajuk. Kenapa kalian tertawa? Tanya Rifki. Sungguh nggak pantas abang ngerayu gadis seperti itu. Itu bukan abang banget. Jawab Alesha sembari terkekeh hingga Rifki mengerlingkan matanya. Sementara Kanza jadi kebingungan dengan maksud dari obrolan ketiga kakak adik itu. Kalau suka sebaiknya abang cepat bilang. Nanti si Afan nyolong star loh. Ucap Aisyah. Kini Kanza baru mengerti kalau gadis yang dimaksud Rifki adalah dirinya. Ais, ayo kita pulang. Ucap Kanza yang ingin segera menyelamatkan diri dari kecanggungan. Duduklah. Tidak usah canggung begitu. Lagi pula si Afan gak akan bisa bersaing sama aku. Jelas aku lebih segala-galanya dari dia.
Kalau ada yang menolak aku, itu artinya matanya bermasah. Ujar Rifki dengan wajah datar. PPF, Alessa kembali tertawa. Abang itu mau nembak, apa ngajakin perang? Tanya Aisyah. Apaan sih kalian? Yang mau nembak Kanza siapa? Gak perlu ditembak juga, dia sudah pasti mau. Jawab Rifki dengan tingkat percaya diri yang akut. Pede banget. Kanza gak suka sama abang, dia sukanya sama Afan. Soalnya abang itu gak jelas banget. Wanita itu butuh kepastian, bukan keputusan dari sebelah pihak. Enak aja abang main ambil keputusan sendiri tanpa bilang terlebih dahulu. Ucap Alessa. Apa iya seperti itu? Harusnya kan Kanza bisa merasakan kalau aku suka sama dia. Masa ia harus bilangkan malu? Aduh, bagaimana ya cara nembak cewek? Aku nggak punya pengalaman sama sekali. Nanti aku tanya Rizky aja deh. Batin Rifki. Abang kelamaan mikir ih. Kalau gitu terus kapan kalian jadiannya? Tanya Aisyah. Kalian tidak perlu mendesaknya. Lagi pula aku nggak suka sama abang kalian. Ucap Kanza sembari bangkit dari duduk dengan maksud ingin mencuci tangan. Tap. Tangannya dikondisikan. Bukan murim. Ucap Aisyah saat Rifki refleks mencekal tangan Kanza. Diperingatkan seperti itu, refleks Rifki menarik tangannya kembali. Kak, kamu tidak suka sama aku? Tanya Rifki. Enggak. Aku sukanya sama Afan. Jawab Kanza asal. Rifki tertegun mendengarnya dengan wajah yang langsung menggelap. Ya sudah, kalau kamu suka sama dia, kenapa tidak menikah saja dengan perjaka tua itu? Ucap Rifki. Ya aku memang suka sama dia. Setidaknya dia jantan karena mau mengutarakan isi hatinya. Gak kucing-kucingan terus. Dia juga gak egois kayak abang. Dasar gak jelas. Ucap Kanza. Alessa dan Aisyah jadi kebingungan melihat pertengkaran antar Kanza dan Rifki. Apa kamu bilang? Aku gak jelas. Kalian para wanita lah yang gak jelas. Seharusnya kalian itu gak bodoh. Gak perlu semuanya mau dikatakan, harusnya sudah tahu. Ucap Rifki. Enak aja ngatain aku bodoh. Abang yang bodoh. Apa abang pikir kami perempuan punya ilmu kebatinan yang bisa tahu isi hati abang? Ucap Kanza tanpa rasa takut sedikitpun. Beraninya kamu mengataiku bodoh? Tanya Rifki. Bodoh, bodoh, bodoh. Ucap Kanza. Kau, istighfar kalian. Kenapa jadi kayak anak kecil begini sih? Tanya Aisyah. Kanza dan Rifki sama-sama memalingkan wajah dengan tangan sama-sama menyilang di depan dada. Besok aku mau pulang ke Malaysia. Ucap Kanza. Sana pulang. Tempat asalmu memang bukan di sini. Ucap Rifki. Abang apaan sih bang? Kayak anak kecil tahu nggak? Tanya Alessa. Salahku di mana? Dia mau pulang ya pulang saja. Jawab Rifki. Abang nyebelin. Hiks. Kanza langsung berlari keluar ruangan disusul oleh Aisyah. Abang gimana sih? Sebenarnya abang itu cinta nggak sama Kanza? Jangan bilang nggak ya. Aku lempar botol infus nih. Ucap Alessa. Ya cinta. Tapi kenapa kalian para wanita suka lebay? Memangnya harus ya bilang aku cinta kamu ke satu love you, sarang heo dan lain sebagainya itu? Tanya Rifki. Ya haruslah. Gavin aja gitu. Dasar abangnya aja yang gengsian. Ingat ya bang, kalau abang terlalu besar gengsi, maka abang akan kehilangan Kanza selamanya. Di zaman sekarang ini sangat sulit menemukan gadis seperti Kanza. Dia cantik, baik, soleha, pokoknya abang sama dia itu pasangan serasi. Kalau abang cuek sama gadis seperti itu, dijamin abang akan jadi perjaka tua. Jawab Alessa yang membuat mata Rifki melotot. Sekarang abang bujuk dia, Gi. Kalau dia pulang benaran, nanti abang nyesal loh. Ucap Alessa. Gak mau. Nanti juga sembuh sendiri. Kalau abang memberikan muka sama dia, nanti dia besar kepala. Abang gak akan negur dia, kalau dia gak negur abang duluan. Ucap Rifki. Ya sudah, kalau gak mau. Yang penting aku sudah memperingatkan abang. Awas saja kalau nanti abang nangis gegara ditinggal nikah sama Kanza. Ucap Alessa. Rifki terdiam. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Sana pulang. Aku mau istirahat. Ucap Alessa. Rifki kemudian keluar dari ruangan itu. Dia memutuskan kembali ke kantor.
Sementara itu, setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, Kanza dan Aisyah baru saja sampai di rumah. Anissa kebingungan saat melihat Kanza menangis sembari menaiki tangga dengan tergesa-gesa. "Ada apa? Kenapa Kanza menangis?" tanya Anissa. "Ini semua gara-gara abang," jawab Aisyah. "Kenapa? Apa abang memukul Kanza?" tanya Anissa dengan raut wajah khawatir. "Tidak. Kadang disakiti fisik lebih cepat sembuh daripada langsung disakiti hatinya. Abang sudah menyakiti hati Kanza. Kalau aku yang berada di posisi Kanza, aku juga akan sakit hati," jawab Aisyah. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Anissa. Aisyah kemudian menceritakan duduk persoalan yang terjadi hingga Anissa jadi menepuk dahinya sendiri. "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa si abang bisa sama persis kayak Dedi? Kasihan Kanza, dia pasti tersinggung dengan ucapan abang. Tapi orang kayak abang itu memang harus ditinggal lebih dulu, baru tahu rasa," ucap Anissa. "Sekarang kita harus bagaimana, Umi?" tanya Aisyah. "Naiklah ke atas, bujuk dia." "Sebentar lagi, Umi." Anissa menghentikan ucapannya saat melihat Kanza tengah mengangkat kopernya ketika menuruni anak tangga. Anissa dan Aisyah kompak berdiri dari tempat duduknya. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Anissa. "Makcik, Kanza pulang dulu ya," ucap Kanza. "Kamu marah sama abang?" tanya Anissa yang mencoba membujuk Kanza sementara Kanza jadi diam. "Maafkan abang ya, nak. Makcik tahu sebenarnya abang itu punya perasaan sama kamu. Tapi dia tidak bisa mengekspresikan cintanya itu karena dia tidak punya pengalaman sama sekali mendekati seorang gadis. Tapi kalau kamu ingin memberikan dia pelajaran, makcik mendukungmu untuk pulang. Kita akan lihat siapa yang menang. Apakah keegoisannya itu atau cinta kalianlah yang akan menang?" ucap Anissa sembari menyeka air mata Kanza. "Maafkan Kanza, makcik. Seharusnya Kanza tidak perlu baper dan kekanakan. Tapi Kanza benar-benar ingin pulang sekarang," ucap Kanza. "Tidak masalah. Kalau perasaanmu sudah tenang, kamu boleh kesini lagi. Sekarang biarkan Aisyah mengantarmu ke bandara ya," ucap Anissa. Kanza mengangguk sembari memeluk Anissa. Anissa menatap punggung Aisyah dan Kanza yang keluar dari pintu rumahnya. Wanita parubaya itu segera naik ke atas untuk menghubungi suaminya. "Ada apa, sayang?" tanya Reki dengan tangan sibuk di atas tombol laptopnya. "Kanza pulang mendadak karena bertengkar dengan abang," jawab Anissa yang membuat tangan Reki berhenti bergerak. "Bertengkar bagaimana?" tanya Reki. Anissa kemudian menceritakan sesuai apa yang diceritakan oleh Aisyah. Reki tersenyum mendengar cerita istrinya itu. Kini dia tahu kalau putranya itu sedang jatuh cinta saat ini. Tapi rasa gengsinya sedang melanda hati hingga kata-katanya tidak bisa keluar meskipun dia ingin. "Telepon abang. Katakan kalau Kanza sudah pulang sekarang. Pasti anak itu akan kalang kabut," ucap Reki. "Dia sama persis sepertimu cinta tapi gengsi. Dan akhirnya menderita sendiri," ujar Anissa. "Semua putraku harus sama sepertiku biar tidak diremehkan wanita," ucap Reki. "Oh ya?" ledek Anissa yang membuat Reki tertawa keras. "Ya sudah, aku telepon abang dulu kalau begitu," ucap Anissa. "Ya, miss you," ucap Reki. "Apaan sih kok, udah tuir masih genit-genit," ucap Anissa. "Bagiku kamu sama sekali tidak berubah. Masih muda dan cantik. Sayang, malam ini lingerie warna merun ya?" ucap Reki yang membuat Anissa memutar bola mata dengan malas. "Sayang, kok diam?" tanya Reki. "Ya cintaku, sesuai keinginanmu," jawab Anissa. Reki dan Anissa mengakhiri panggilan itu dengan sama-sama senyum sendiri. Anissa kemudian segera menghubungi Rifki yang ternyata sedang melayani seorang klien yang meminta bantuannya. "Assalamualaikum, Umi," ucap Rifki. "Waalaikumsalam, Bang," ucap Anissa. "Ada apa, Umi?" tanya Rifki. "Umi cuma mau memberitahumu kalau Kanza sekarang sedang diantara Aisyah ke bandara. Kanza memutuskan pulang untuk selamanya," jawab Anissa yang membuat Rifki langsung berdiri seketika. "Kak Kanza pergi? Benarkah, Umi?" tanya Rifki. "Iya. Sebaiknya sebelum dia pulang, kamu minta maaf sama Kanza. Tidak masalah kalau kamu tidak mencintai dia.
Tapi menyakiti hati seorang gadis itu berdosa sayang. Kalau tidak jodoh, minimal kalian bisa berteman baik. Jawab Anissa. Apa Umi suka Kanza? Tanya Rifki yang membuat Anissa tersenyum mendengar ucapan putranya itu. Dia tahu betul arah pembicaraan itu. Sangat suka. Sayang kamu tidak menyukai dia. Mungkin Umi bisa nelpon Afan yang usianya matang untuk menikah. Umi rasa dia tidak akan menolak menikahi gadis secantik dan soleha seperti dia. Jawab Anissa. Dia sama sekali nggak sebanding kalau mau bersaing denganku. Sudah dulu ya Umi. Ada urusan penting yang harus abang selesaikan. Assalamualaikum. Ucap Rifki. Waalaikumsalam. Ucap Anissa. Setelah panggilan itu berakhir, Rifki segera menghubungi Aisyah lewat panggilan video call. Abang nelpon. Aku angkat ya, Sah. Ucap Aisyah. Terserah saja. Jawab Kanza. Ada apa, Bang? Tanya Aisyah setelah menepikan mobil. Kamu ada di mana? Tanya Rifki. Di jalan, Bang. Aku mau ngantar Kanza ke bandara, jawab Aisyah. Di jalan apa? Tanya Rifki sembari meraih kunci mobil dengan maksud menyusul Aisyah ke bandara. 2 menit lagi sampai. Jawab Aisyah. 2 menit lagi? Rifki tertegun. Ya, jawab Aisyah sementara Kanza mendengarkan dengan seksama obrolan itu. Berikan ponselnya, abang mau bicara sama Kanza. Ucap Reki. Za, abang mau ngomong sama kamu. Ucap Aisyah sembari menyodorkan ponselnya ke arah Kanza. Namun Kanza menggelengkan kepalanya dengan air mata meleleh di pipinya. Bang, Kanzanya nggak mau. Ujar Aisyah. Arahkan kamera padanya. Ucap Rifki. Aisyah menyorot Kanza yang sesekali tengah menyeka air mata dengan punggung tangannya. Kanza, kamu marah sama abang? Tanya Rifki yang hanya dijawab diam oleh Kanza. Kamu tersinggung dengan kata-kata abang ya? Maaf ya, Sa. Ucap Rifki yang masih dijawab diam oleh Kanza. Kamu mau pulang dulu ya? Jangan lama-lama ya. 1 hari aja. Ucap Rifki yang membuat Aisyah sekuat hati menahan tawa. Pasalnya dia tahu betul Rifki bukan tipe pria berayu, penyabar, ataupun pria alay. Ini kali pertama Aisyah mendengar Rifki mau menurunkan gengsinya. Aku nggak akan kembali seumur hidup. Jawab Kanza yang membuat Rifki jadi terdiam. Aduh, bagaimana ini? Kata apa lagi yang harus aku ucapkan? Kanza benar-benar marah saat ini. Batin Rifki. Syukurin. Pasti dia pusing. Batin Aisyah. Ya sudah, kalau kamu mau pulang dulu nggak apa. Tapi abang tetap nungguin kamu datang. Ucap Rifki. Abang benar-benar nggak peka? Kok malah jawab begitu? Seharusnya dia yang nyusul kasih lamaran yang sweet. Ini malah mau nunggu. Batin Aisyah. Ais, matikan saja VC-nya. Takutnya aku kilaf dan melompat dari mobil. Ujar Kanza. Aisyah menuruti ucapan Kanza. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Apa aku salah ngomong lagi? Kenapa wanita sangat menyebalkan? Aku sudah susah payah menurunkan gengsiku, tapi apa balasannya? Gerutu Rifki. Apaan sih ngomel-ngomel? Sudah kayak mak-mak ditagih orang hutang. Tanya Rizky. Rifki kemudian menceritakan apa yang tengah dia alami saat ini. Rizky hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar cerita dari sahabatnya itu. Sebenarnya kamu cinta apa nggak sama dia? Tanya Rizky. Aku nggak tahu, tapi sepertinya iya. Tapi aku malas kalau meladeni sifat merajuknya wanita. Bikin capek aja. Jawab Rifki. Ya mau bagaimana lagi? Wanita itu memang maunya dirayu. Kalau caramu seperti itu sampai umur 100 tahun kamu nggak akan laku. Ucap Rizky. Terus aku harus gimana dong? Tanya Reki. Susul dia. Katakan kalau kamu mencintainya. Bila perlu kamu lamar dia di hadapan orang tuanya. Kamu harus bersikap jantan dong. Jawab Rizky. Apa nggak terlalu lebay? Tanya Refki. Terserah saja kalau mau jadi perjaka tua. Ucap Rizky yang hendak melangkah pergi. Namun Rifki segera menahannya. Bantuin aku ya. Ucap Rifki. Bantuin apa nih? Tanya Rizky. Temani aku ke Malaysia buat minta maaf dan kasih kejutan ke Kanza. Jawab Rifki. Oke, baiklah.
Sekarang tanda tangan berkasnya dulu. Sebentar lagi jam pulang kantor, ujar Rizky. Rifki segera menandatangani semua berkas yang diminta Rizky. Sementara itu Kanza sudah masuk bandara dan langsung terbang ke Malaysia setelah mendapatkan tiketnya. Ya, hujan. Aisyah melihat jam di pergelangan tangannya dan waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ya Allah, apa Amira pulang kehujanan? Gumam Aisyah saat teringat Amira yang pulang dengan menggunakan motor. Aisyah mencoba menghubungi Amira, namun sama sekali tidak diangkat. Sementara Amira saat ini tengah berjuang menerobos hujan dengan pakaian yang sudah basah kuyup. Ya Allah, aku nggak kuat lagi kalau harus nerobos sampai rumah. Sebentar lagi dekat rumah Tante Nur. Aku numpang ganti baju dan berteduh di sana aja deh. Gumam Amira. Amira semakin menambah kecepatannya. Sesampai di sana Amira disambut hangat oleh Nur. Ya Allah, kenapa bisa kehujanan gini, Nak? Tanya Nur sembari mengajak Amira masuk. Iya, Tante, kehujanan di tengah jalan. Maaf sudah membuat rumah Tante jadi basah. Ucap Amira dengan bibir bergetar. Gak apa. Ayo kamu langsung mandi aja. Apa kamu bawa baju ganti? Kalau nggak nanti Tante pinjami. Tanya Nur. Mira bawa Tan. Numpang mandi dan ganti baju aja. Jawab Amira yang menaiki tangga bersamaan dengan Nur. Ya sudah, kamu mandi di kamar mandi Rizky aja. Di kamar Tante ada Om yang lagi mandi juga. Ucap Nur. Kak Rizkynya kemana? Tanya Amira. Belum pulang kerja. Jawab Nur sembari menekan handle pintu kamar Rizky. Kamu mandi aja. Tante akan membuatkan teh hangat buat kamu. Ucap Nur. Gak usah Tante. Nanti merepotkan Tante. Ujar Amira. Tidak sama sekali sayang. Ucap Nur. Makasih Tan. Ucap Amira. Ya sudah Tante tinggal ya. Ucap Nur. Amira mengangguk sembari tersenyum. Amra pun menutup pintu, sementara Nur pergi ke kamar untuk mengecek Rio yang ternyata masih berada dalam kamar mandi. Setelah itu Nur turun ke bawah untuk membuatkan Amira teh hangat. Namun belum sempat membuat teh, Nur dipanggil pelayan rumah karena pelayannya yang lain terjatuh di dalam kamar mandi. Nur bergegas pergi untuk mengecek keadaan pelayannya itu. Sementara itu tanpa Nur tahu, Rizky baru saja pulang dari bekerja dan bergegas naik ke atas. Pria itu tampak bernyanyi-nyanyi kecil sembari melepas pakaiannya dan melilitkan handuk di pinggangnya. Namun saat dia masuk ke kamar mandi, matanya terbelalak karena pandangan matanya bertemu langsung dengan Amira yang tengah bertelanjang bulat saat ini. Bab ke-130, JDMP S2, maaf. B besar sekali, batin Rizky. Gleksik. Rizky spontan menelan salivanya saat melihat dua benda besar yang bergelantung manja di depan dada Amira. Oke ya. Drap. 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 Hap. Please jangan berteriak. Kakak minta maaf, kakak nggak sengaja. Kakak nggak tahu kamu ada di dalam kamar kakak. Kakak berani bersumpah, demi Allah, demi Tuhan walahi, kakak nggak sengaja. Ucapan Rizky tidak lagi teratur karena dia sangat gugup saat ini. Sementara bola mata Amira hanya bisa bergerak ke sana kemari karena Rizky tengah menutup mulutnya dengan tangan kekar pria itu. Bisa Rizky rasakan kalau tubuh Amira tengah gemetar saat ini. Bahkan air mata gadis itu sudah merembes dan mengenai telapak tangganya. Rizky bergegas berbalik badan dan meraih handuk yang tergantung. Pria itu kembali berbalik badan dan mendekati Amira yang tengah menyilangkan satu tangan di dadanya yang hanya mampu menutupi sebagian kecil dadanya itu. Sementara tangannya yang lain menutupi daerah intinya. Seraap. Rizky menutupkan handuk itu ke tubuh Amira. Amira yang semula tertunduk melihat ke arah Rizky yang matanya terpejam sembari memasangkan handuk padanya. Bisa dia rasakan terpaan nafas hangat Rizky yang menerpa wajahnya. Jarak di antara mereka sungguh terlampau dekat saat ini. Setelah selesai, Rizky langsung keluar dan menutup pintu kamar mandi. Setelah keluar, pria itu mengelus dadanya. Sementara di dalam Amira menangis lebih keras dari sebelumnya yang membuat Rizky jadi merasa bersalah. Ceklek. Setelah menunggu hampir 15 menit, akhirnya Amira keluar juga dengan sudah berpakaian lengkap. Mira, kakak, mulai detik ini jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Ucap Amira yang kemudian keluar dari kamar itu. Mira tunggu.
Ucap Rizky yang kemudian menyusul langkah kaki Amira yang menurutnya terlampau besar itu. Tap, tap, tap. Amira dan Rizky menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Mira, tunggu. Ucap Rizky namun sama sekali tidak digubris oleh Amira. Pap. Rizky berhasil mencekal tangan Amira hingga mau tak mau tubuh gadis itu menabrak tubuhnya. Lepasin! Teriak Amira dengan air mata yang kembali merebak. Amira, walahi. Kakak benar-benar tidak sengaja. Please maafin kakak. Ucap Rizky. Sengaja nggak sengaja pokoknya jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Ucap Amira sembari menghempaskan tangan pria tampan itu. Rio dan Nur yang berada di ruang tamu sangat shock melihat adegan yang tidak biasa di depan mata mereka itu. Rizky! Hardik Rio dari kejauhan yang membuat tubuh pria itu jadi menegang seketika. Matilah aku! Apa si Rio akan menggorok leherku sekarang? Batin Rizky. Loh, kakak sudah pulang. Ini kenapa Amira menangis begini? Kamu apakan dia? Tanya Nur dengan wajah cemas. Aku permisi dulu tante om. Ucap Amira sembari berbalik badan. Mira, tunggu. Rizky kembali ingin menahan tangan Amira. Tap. Tangan Rizky dicekal keras oleh Rio. Wajah pria parubaya itu menggelap karena dia sudah cukup paham kemana arah permasalahan yang terjadi. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa kamu berbuat yang tidak senonoh padanya? Tanya Rio dengan cengkeraman tangan semakin kuat. Tidak, ayah. Aku berani bersumpah demi Allah, demi Tuhan, aku nggak melakukan hal seperti yang ayah tuduhkan. Jawab Rizky. Lalu kenapa Amira menangis? Ayah tidak akan mentolerir kalau kamu memang melakukan hal yang tak terpuji seperti itu. Ucap Rio. Gak, ayah. Ilmu agama yang kalian berikan sangat membekas di hatiku. Aku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Jawab Rizky. Jadi kenapa dia bisa nangis begitu? Apa kamu mau lehermu itu digorok Om Reki dan Bang Rifkimu? Tanya Rio. Aku nggak sengaja. Mana aku tahu di kamarku ada Amira. Saat aku pulang kerja, aku bermaksud mau mandi. Tapi saat aku masuk ke dalam kamar mandi, ternyata ada Amira yang telanjang. Jawab Rizky dengan kepala tertunduk. Rio dan Nur kompak menepuk dahinya. Berapa detik kamu menatapnya? Tanya Rio. Ayah, pertanyaan macam apa itu? Tanya Nur. Jawab saja. Ucap Rio. Berapa ya? 10 detik mungkin. Jawab Rizky dengan konyol. Gerikuyut. Oh, sakit bu. Rizky meringis kesakitan saat Nur menjewer telinganya dengan sangat keras. 10 detik kamu bilang? Itu bukan tidak sengaja lagi. Kamu sudah melakukan zina mata namanya. Kalau nggak sengaja cukup 1 detik aja. Ucap Nur. Kalau aku di posisi itu mungkin aku akan melihat lebih dari 10 detik. Dia memam putraku. Hihihi. Rio terkekeh dalam hati. Kenapa ayah senyum-senyum? Ini tuh mesumnya ketularan dari ayah, tahu nggak? Ucap Nur. Kok jadi ayah yang kena? Nggak benar nih. Rizky yang makan nangka, ayah kena getah. Ujar Rio. Pokoknya nanti malam kita harus ke rumah Amira. Kita harus minta maaf. Ucap Nur. Tapi bu, aku takut Om Reki marah. Bisa diledakkan kepalaku. Ucap Rizky. Apapun yang dia lakukan, kamu terima saja. Meskipun kamu tidak sengaja, kita harus punya itikat baik. Ucap Nur. Iya bu. Jawab Rizky dengan wajah memelas. Sana mandi. Bagaimana bisa kamu ngejar Amira pakai handuk begitu? Untung aja handukmu nggak melorot. Pantas saja dia ketakutan begitu. Ucap Nur yang membuat Rio menahan tawanya. Ini peringatan juga buat ayah. Awas saja genit-genit dengan wanita lain meskipun itu cuma tatapan mata. Jangan dibiasakan zina mata, haram. Ucap Nur. Kok ayah lagi yang kena? Ayah kan cinta mati sama ibu. Ucap Rio. Pretit, aku sering lihat ayah lirik-lirik wanita lain saat kita ngemal bareng. Ucap Rizky yang membuat mata Nur melotot, sementara Rio menggelengkan kepalanya dengan cepat karena merasa ada sebuah ancaman. Rizky menahan tawanya karena wajah Rio sangat tegang. Rasain, bisik Rizky yang kemudian bergegas menaiki anak tangga. Dasar anak gak punya akhlak. Batin Rio. Jangan percaya dia bu.
Percaya sama Rizky sama dengan menduakan Tuhan, ucap Rio sembari merangkul pundak Nur. Gak dapat jatah sebulan, ucap Nur sembari berlalu pergi. Gak bisa gitu, Bu. Nanti bisa demam ubi kayuku, teriak Rio sembari menyusul Nur. Nur tidak menggubris ucapan Rio, karena dia sibuk menyembunyikan senyuman di balik punggungnya. Sementara itu, Amira baru saja tiba di rumahnya. Sejak tadi Anissa memang menunggu kepulangan Amira karena dia sendiri yang belum pulang. Anissa bahkan sudah menyiapkan handuk untuk menyambut putrinya itu. Ceklek. Assalamualaikum, ucap Amira saat memasuki rumahnya. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Anissa sembari mendekati Amira. Amira bergegas menghapus air matanya, namun tetap saja tertangkap oleh Anissa. Sayang, hei, kamu kenapa? Tanya Anissa yang tampak khawatir. Gak apa-apa, Umi. Mira mau naik ke atas dulu, jawab Amira. Tidak, kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dari Umi. Katakan, siapa yang sudah membuatmu menangis? Tanya Anissa. Umi. Hiks. Tangis Amira akhirnya pecah juga di pelukan Anissa. Anissa tidak banyak tanya lagi, dia ingin menenangkan putrinya itu terlebih dahulu. Reiki mengerutkan dahinya saat melihat Anissa memeluk Amira yang sedang menangis. Pria itu bergegas menuruni anak tangga dan menghampiri anak istrinya itu. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya Reiki. Gawat, kalau Dedi sampai tahu Kak Rizky akan tamat. Tapi aku harus kasih alasan apa? Batin Amira. Anissa memberi kode pada Reiki agar pria itu tidak membuat Amira takut. Wajah Reiki langsung berubah jadi lembut. Sayang, kamu kenapa nangis? Apa ada yang menyakitimu? Tanya Reiki. Gak ada, Dad. Tadi karena jalan licin, Mira jatuh dari motor, jawab Amira. Sudah Dedi bilang, kamu pakai mobil aja, tapi kamu gak setuju Dedi membelikanmu mobil. Pokoknya besok kita ke showroom mobil. Kamu pilih mobil apapun yang kamu mau. Dedi gak mau kamu kenapa-napa. Apa ada yang sakit? Kita ke rumah sakit aja ya, ucap Reiki. Gak usah, Dad, cuma luka lecet dikit. Sekarang Mira mau beristirahat saja, ucap Amira. Ya sudah, beristirahatlah, ucap Reiki. Amira kemudian beranjak dari tempat duduknya dan pergi menuju kamarnya. Setelah Amira yakin naik ke atas, Reiki menghubungi orang kepercayaannya. Tentu saja dia tidak percaya begitu saja dengan ucapan Amira. Apa yang terjadi dengan Amira? Kenapa dia pulang dalam keadaan menangis? Apa benar dia jatuh dari sepeda motor? Atau dia diganggu orang? Kalau kalian tidak bisa menjaganya, loncat aja kalian ke dalam sumur, tanya Reiki. Maaf, Bos. Nona Amira tidak jatuh dari sepeda motor ataupun diganggu seseorang. Kami juga tidak tahu dengan pasti kenapa dia bisa menangis saat keluar dari rumah Tuan Rio. Tapi sepertinya dia numpang ganti baju, soalnya pas keluar dia memakai baju yang berbeda. Amira ke rumah Rio? Oh iya, Reno dan keluarga lagi pergi liburan ke Bali. Tapi kenapa Amira keluar dari rumah Rio? Batin Reiki. Reiki mengakhiri panggilan itu secara sepihak dan kemudian membuat panggilan untuk Rio. Namun sudah 3 kali dia menelpon Rio, sahabatnya itu sama sekali tidak menerima panggilannya itu. Bagaimana ini, Bu? Reiki sudah nelpon berkali-kali. Ini pasti ada hubungannya dengan Amira tadi. Biar ibu yang angkat, ucap Nur. Ting. Reiki mengirim chat untuk Rio yang langsung dibaca oleh pria itu. Sekali lagi kamu tidak mengangkat telepon dari aku bakar rumahmu, cat Reiki. Beberapa detik kemudian Reiki kembali membuat panggilan untuk Rio dan langsung diangkat oleh Nur. Rio gemes, sialan. Kenapa nggak diangkat teleponku? Diancam baru mau ngangkat. Apa rumahmu minta aku bakar? Tanya Reiki yang membuat mata Anissa dan Nur kompak melotot meski berada di tempat berbeda. Assalamualaikum, Koko, ucap Nur dari seberang telepon. Suara ganas Reiki mendadak lenyap saat mendengar suara Nur di seberang telepon. Waalaikumsalam. Rio-nya ada? Tanya Reiki dengan suara datar. Ada lagi mandi, jawab Nur sembari melotot ke arah Rio yang tengah cengar-cengir. Ya sudah, kalau Rio selesai mandi suruh telepon aku, ucap Reiki. Tunggu, Kok. Maaf aku berbohong. Kang Rio ada di sampingku. Dia takut angkat telepon karena takut Koko marah,
Ucap Nur yang membuat mata Rio terbelalak. Kenapa takut? Tanya Reki. Insya Allah habis maghrib kami sekeluarga akan datang ke rumah kalian. Ada hal yang ingin kami bicarakan. Jawab Nur. Apa ini ada hubungannya dengan putriku yang pulang menangis? Tanya Reki. Ya bisa dibilang begitu. Jawab Nur. Baiklah kami tunggu. Ucap Reki. Reki kemudian mengakhiri panggilan itu. Bagaimana Ko? Apa Koko sudah tahu penyebab Amira menangis? Tanya Anissa. Belum tahu pasti. Tapi menurut orang suruhanku Amira tidak jatuh dari motor ataupun ditindas seseorang. Dia menangis saat keluar dari rumah Rio. Jawab Reki. Rumah Rio? Kok bisa? Tanya Anissa. Tidak tahu juga. Tapi Nur bilang habis maghrib mereka sekeluarga akan ke rumah kita. Jawab Reki. Ya sudah, kalau begitu kita akan tahu kebenarannya setelah maghrib nanti. Ujar Anissa. Sementara di kamar Amira tengah meringkuk di dalam selimut. Bayang-bayang kejadian yang memalukan beberapa waktu yang lalu cukup mengganggu perasaannya. Aku akui Kak Rizky tidak bersalah dalam hal ini. Tapi tadi itu sangat memalukan. Rasanya seluruh tubuhku jadi ternoda. Batin Amira berurung. Suara deru mobil Rio yang tiba di depan rumah Reki santer terdengar. Reki yang sejak tadi menunggu kedatangan Rio sudah tidak sabar ingin mengetahui cerita sebenarnya. Namun Anissa memutuskan untuk mengajak keluarga Rio untuk makan malam bersama. Di sepanjang makan malam bersama, Rizky dia membisu. Tidak ada satupun orang yang tahu kalau jantungnya saat ini sedang bermasalah. Ditambah keberadaan Amira sama sekali tidak terlihat. Ceklek. Assalamualaikum. Ucap Rifki yang baru datang ke rumah orang tuanya. Abang, ayo makan malam sama-sama. Ucap Anissa. Rifki mengerutkan dahinya saat melihat keberadaan Rizky di meja makan. Matilah aku. Tamat sudah riwayatku kali ini. Batin Rizky. Ada rangka apa nih? Tumben ngumpul? Tanya Rifki sembari menjatuhkan bokongnya di salah satu kursi. Setelah makan malam kita bahas. Jawab Reki. Rencananya besok aku mau ngajak Rizky terbang ke Malaysia. Ucap Rifki sembari menuangkan nasi ke dalam piringnya. Ada bisnis? Tanya Reki. Bisa dibilang begitu. Jawab Rifki. Bisnis cinta. Timpak Aisyah. Kalau benar begitu Umi hanya berharap abang menjaga sikap. Terutama di depan Makcik Fatimah. Ingat, adab dan adat istiadat kita berbeda di sana. Kamu harus sopan kalau memang niatmu baik. Turunku gengsi dan amarahmu kalau memang kamu ingin menaklukkan hati Kanza. Ucap Anissa. Rifki suka Kanza? Tanya Rio. Sepertinya begitu. Jawab Reki. Wajah Rifki jadi bersemu merah saat mendengar pertanyaan itu. Setelah selesai makan malam, mereka pun pergi ke ruang tamu. Jantung Rizky sudah tidak karuan lagi degupannya. Ais, panggilkan Amira. Ada hal yang harus kita luruskan malam ini. Ucap Reki yang membuat Rifki dan Aisyah kebingungan. Baik, Dad. Jawab Aisyah sembari berlalu untuk memanggil Amira. Tok, tok, tok. Ceklek. Mira, seru Aisyah. Iya, Kak. Jawab Amira. Kamu dipanggil Dedi turun ke bawah. Ada hal yang harus diluruskan katanya. Ujar Aisyah. Maksudnya bagaimana, Kak? Tanya Amira. Gak tahu juga. Tapi keluarga Om Rio ada di bawah. Jawab Aisyah. Dek, apakah Rizky ada di bawah juga? Tanya Amira. Ya, ayo turun sama-sama. Jawab Aisyah. Mira gak mau, Kak. Bilang aja Mira sudah tidur. Aisyah merasa heran karena Mira tidak pernah membantah apapun ucapan orang tuanya. Kata Dedi kalau kamu gak mau turun maka dia akan menggendongmu turun ke bawah. Ucapan Aisyah sangat ampuh membuat Amira duduk seketika. Aisyah dan Amira pun turun ke bawah bersama. Bab ke-131, JDMPS 2, deg-degan. Amira berjalan sembari menunduk. Telapak tangannya sudah sedingin salju. Degup jantungnya sudah tidak beraturan lagi. Tidak jauh berbeda dengan Amira, Rizky pun juga sama. Kaki pemuda itu tidak mau diam bergerak-gerak karena dia sedang dilanda ketakutan saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Selamatkanlah aku dari terkaman singa dan harimau di depanku ini. Batin Rizky. Amira duduk di sebelah Anissa, namun dengan kepala yang masih tertunduk. Dia sangat malu untuk menatap keluarga Rio maupun putra yang tengah bermasalah dengan dirinya itu. Jadi intinya saja, kenapa Amira keluar dari rumah kalian dalam keadaan menangis? Tanya Reki. Gleksik. Rio dan Rizky kompak menelan ludahnya. Sementara Rifki dan Aisyah kompak menoleh ke arah Amira yang tengah tertunduk sembari meremas tangannya satu sama lain. Kenapa Amira menangis? Tanya Rifki. Sebelumnya kami ingin meminta maaf atas nama anak kami Rizky atas perbuatan yang tidak sengaja dia lakukan hari ini. Ucap Nur. Kini mata semua orang langsung tertuju pada satu orang, yaitu Rizky. Jantung pria itu seakan hendak runtuh saat tatapan menghunus tertuju padanya. Rizky? Memangnya Rizky melakukan apa terhadap Amira? Tanya Rifki. Rifki cukup heran kalau sahabatnya itu bisa melakukan hal yang tak terpuji. Pasalnya dia ingat betul kalau Rizky diantar pulang olehnya karena kondisi sedang hujan. Rizky memang bekerja naik motor sehingga dia memilih nebeng pulang bersama dirinya agar tidak kehujanan. Sebaiknya biar putra kalian yang menjelaskan kalau memang dia yang melakukan kesalahan. Harus belajar jantan kalau memang salah ataupun tidak bersalah. Ucap Reki. Glek. Rizky lagi-lagi menelan air ludahnya karena dia benar-benar ketakutan saat ini. Sebelumnya aku minta maaf Om, Tante. Demi Allah, aku tidak ada maksud untuk berbuat kurang ajar terhadap Amira. Aku benar-benar tidak sengaja. Ucap Rizky yang sejenak menghentikan kata-katanya. Anissa, Reki, Rifki, dan Aisyah kompak mengerutkan dahinya. Pikiran buruk tentu saja bersarang di benak mereka. Tadi saat pulang kerja aku bermaksud ingin mandi. Tapi aku tidak tahu kalau di dalam kamar mandiku ada Amira yang sedang mandi telanjang. Ucap Rizky terbata sementara Amira menutup kedua telinganya karena sangat malu mendengarnya. Dan tentu saja respon keluarga Amira sangat terkejut. Mereka yang semula duduk bersandar jadi duduk tegak seketika. Ini semua salahku. Aku pikir Rizky masih lama pulang bekerja karena biasanya dia juga pulang malam. Jadi aku menyuruh Amira berganti pakaian basah di kamar Rizky saja. Karena saat itu Kang Rio sedang mandi juga. Sementara aku sedang melihat pelayan yang jatuh di kamar mandi sehingga sama sekali tidak tahu kalau Rizky sudah pulang dari bekerja. Timpal Nur. Hiks. Amira jadi menangis dan langsung dipeluk oleh Aisyah. Sementara Anissa jadi banyak beristighfar dalam hatinya. Kakak benar-benar minta maaf. Kakak benar-benar tidak tahu kalau kamu ada di dalam kamar mandi. Ucap Rizky yang jadi merasa bersalah saat melihat mata Amira yang sudah membengkak. Suasana mendadak hening. Tak ada satupun yang bersuara selain dari suara isak tangis dari Amira. Rifki dan Reki larut dalam pemikiran mereka masing-masing. Kedua pria itu tahu tidak ada alasan yang tepat untuk mereka marah pada Rizky karena itu memang kejadian yang tidak disengaja. Namun tetap saja mereka tidak rela kalau gadis yang mereka sayangi jadi merasa rendah diri setelah kejadian itu. Mira, apa kamu percaya dengan dadimu? Tanya Reki. Amira menyeka air matanya sembari menatap wajah ayah biologisnya itu. Amira mengangguk. Apa yang kamu rasakan setelah auratmu dilihat laki-laki yang bukan murimmu? Tanya Reki. Aku merasa seperti sudah ternoda. Jawab Amira. Kalau begitu yang menodaimu harus bertanggung jawab terhadapmu, bukan? Tanya Reki. Amira terlihat kebingungan dengan arah pembicaraan Reki. Dedi memutuskan Rizky harus menikahimu. Lanjut Reki. Apa? Amira dan Rizky kompak bersuara. Ada apa? Kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap Amira? Kamu tinggal pilih. Mau menikahi Amira atau kepalamu aku lubangi? Tanya Reki. Mau menikahi Amira? Siapa yang tidak merasa beruntung mendapatkan calon bidadari surga seperti dia? Akulah yang merasa tidak pantas bersanding dengan Amira. Kalau Mira menerimaku karena keterpaksaan, apa itu tidak membahayakan hubungan kami di masa depan, Om? Tanya Rizky. Wah, putraku hebat juga saat berkata-kata. Maksud hatinya ingin menolak secara halus dengan melontarkan pujian setinggi langit pada putri Sisingaganas ini. Batin Rio. Rizky sialan. Belajar dari mana dia kata-kata seperti itu? Batin Rifki.
Rifki jadi membayangkan saat dia akan merayu Zakir saat akan meminta restu menikahi Kanza. Oh, calon bapak mertuaku. Engkau ibarat ayam goreng mel yang dijual 2 singgit. Ketampananmu antara bumi dengan langit. Sehingga para mayat pun ingin bangkit. Bolehkah kiranya daku meminang putrimu agar menjadi gerabah di atas ranjangku, yang bisa kunikmati pagi, siang, dan malam. Terimalah mahar dariku, cinta yang berasal dari seonggok hati yang suci bersih. Ucap Rifki. Oh Rifki putra Abdullah, kiranya di kau ibarat bulan terbelah. Kau ibaratkan aku ayam mel yang dijual murah. Penyalah engkau berdibah, teriak Zakir. Rifki tersentak dari lamunannya sembari menggeleng-gelengkan kepalanya yang tidak pening. Mira, Rizky sudah setuju untuk menikahimu. Tidak ada kandidat pria terbaik yang bisa membuatmu melupakan kenangan buruk hari ini. Dedi yakin dia bisa menjadi imam terbaik untukmu, ucap Reki. Amira terdiam. Suasana mendadak hening kembali. Namun sejenak kemudian Nur mulai bersuara. Mira, Tante tahu apa yang kamu khawatirkan saat ini. Mungkin umimu, Tante, bisa kamu jadikan contoh. Dulu saat menikah dengan para suami kami belum saling mencintai dan kenal secara personal. Barulah setelah menikah cinta itu muncul. Kalau memang kamu keberatan menerima perjodohan mendadak ini, tolak saja. Kamulah yang berhak memutuskan segalanya. Tapi dari pihak kami tetap meminta maaf dengan tulus sama kamu atas kejadian hari ini. Apa kamu mau memaafkan kakakmu? Tanya Nur. Amira mengangguk yang membuat Rizky tersenyum lebar. Apa kamu keberatan jadi menantu Tante? Tante sangat suka kalau Amira jadi menantu Tante. Tanya Nur. Kini Rizky yang kebingungan. Ibu apa-apaan sih, Bu? Kenapa jadi kesannya kita kesini jadi mau lamaran? Lagi pula mana mungkin Mira mau sama aku? Dia sangat cantik dan tubuhnya. Rizky menggelengkan kepalanya saat teringat lekuk tubuh Amira yang sempurna. Bolehkah aku minta wejangan dari Umi dulu? Tanya Amira sembari menoleh ke arah Aisyah. Anissa tersenyum saat mendengar ucapan putrinya itu. Umi cuma percaya, apapun yang terjadi pada diri kita pasti ada hikmah dan rencana Allah untuk diri kita ke depannya. Ucap Anissa. Lalu bagaimana menurut Umi tentang Kak Rizky? Tanya Amira. Dek, dek, dek. Jantung Rizky berdegup dengan kencang karena dia takut dinilai buruk oleh keluarga Amira. Menurut pandangan Umi, pria yang terlahir dari seorang ibu yang pandai mendidik ilmu agama pada anak-anaknya tentu insya Allah akan baik hasilnya. Umi bisa merasakan kalau dia anak yang baik, calon imam yang baik untuk siapapun gadis yang mau menikah dengannya. Jawab Anissa yang membuat dada Rizky terasa ada sesuatu yang bermekaran. Apa Umi dan Dedi ridho kalau aku menikah dengan dia? Tanya Amira. Ridho, jawab Anissa dan Reki dengan kompak. Kalau begitu dengan mengucap bismillah, aku bersedia menikah dengannya. Ucap Amira. Alhamdulillah. Ucap semua orang kecuali Amira dan Rizky. Rizky masih tertegun, merasa tidak percaya kalau Amira mau menerima dia sebagai suaminya. Dan pria itu juga tidak menyangka kalau dia akan menikah secepat ini. Kalau begitu, kita tentukan saja tanggal pernikahannya. Agar tidak bertele-tele. Mira, apa kamu keberatan kalau kamu dinikahkan minggu depan? Dedi rasa meskipun terlalu cepat kita bisa menggelar pernikahan megah dalam waktu seminggu. Tanya Reki. Apa itu tidak terlalu cepat, Dad? Lagi pula Mira tidak ingin dirayakan besar-besaran seperti itu. Mira mau ijab kabul sederhana aja. Ucap Amira. Minggu depan, tahun depan, itu sama saja. Toh judulnya menikah juga. Lagi pula semakin cepat pula kalian pendekatan diri. Ucap Reki. Daddy, kalau seandainya di tengah jalan pernikahan kami merasa sama-sama tidak cocok. Apa boleh kami sama-sama mundur dari hubungan pernikahan? Tanya Amira yang membuat semua orang terdiam. Tentu saja boleh. Putri kesayangan Dedi harus bahagia, tidak boleh tertekan dengan pernikahan yang tidak dia sukai. Semua keputusan ada sama kamu. Jawab Reki. Makasih, Dad. Ucap Amira yang sudah bisa memperlihatkan senyum cantiknya. Dia sangat cantik saat tersenyum. Kenapa baru sekarang aku melihatnya sebagai wanita? Apa karena... Rizky lagi-lagi menggelengkan kepalanya saat pikiran kotor kembali menghampirinya. Lalu mahar apa yang Amira minta? Tanya Rio yang mulai bersuara.
Aha, kata-kata ini yang ingin aku dengar sejak tadi dari mulutmu, bau gemoy. Jawab Reki dengan senyum lebarnya. Perasaanku jadi tidak enak ini. Batin Rio. Anissa cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena dia jadi teringat saat Reno akan melamar Sialin. Wajahmu jangan berubah jadi masam Eri. Kalau mau ngambil anak gadis orang yang cantik berkualitas, harus modal dong. Beruntung putriku tidak ingin pesta besar-besaran. Jadi biaya pernikahan bisa dialihkan untuk mahar. Ucap Reki penuh kemenangan. Daddy, tidak boleh saling memberatkan. Itu dosa. Ucap Amira. Tidak berat. Ya kan, Eri? Anak sulungmu juga yang menikah. Jadi kudu habis-habisan. Ucap Reki. Sudahlah, jangan banyak cincong. Sebutkan kamu mau apa? Anakku sudah mapan juga. Ucap Rio. Mira, apa kamu setuju apapun yang Dedi sebutkan untuk maharmu? Takutnya ada orang yang mengira kalau Dedi ini menindas calon besan. Tanya Reki. Amira melirik ke arah Rizky. Rizky mengembangkan senyumnya dan kemudian menganggukkan kepala tanda setuju. Ya, jawab Amira. Kamu dengar itu, Eri? Jadi aku minta 1 buah rumah mewah untuk mereka tempati nanti. 1 buah mobil mewah keluaran baru. 1 set berlian dan 1 bidang tanah minimal 5.000 mm. Ucapan Reki membuat mulut Amira menganga. Gadis itu benar-benar merasa malu dan tidak menyangka kalau Reki akan mengucapkan kata-kata itu. Aku menyanggupinya, ucap Rizky yang mencoba menenangkan perasaan Amira. Bagus. Kamu memang layak jadi menantuku. Aku memang ingin mencari menantu yang tampan dan mapan, hahaha. Ucap Reki sembari tertawa keras. Ingin rasanya ku colok langit-langit mulutmu pakai biji kedondong. Barangkali kamu tidak bisa tertawa lagi keesokan harinya. Batin Rio. Anissa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya yang sama sekali tidak berubah. Aduh, kalau dariku saja seperti ini, otomatis temannya nggak jauh beda kan? Aku harus memperluas jaringan usahaku. Bagaimana kalau nanti Pak Cik Zakir minta dibuatkan tambang emas? Batin Rifki. Baiklah, San. Selamat berjuang untuk memenuhi semua maharnya. Minggu depan akan aku nikahkan kamu dengan senang hati. Ucap Reki. Makasih, Om. Ucap Rizky. Setelah perbincangan itu berakhir, keluarga Rio kemudian berpamitan pulang. Tinggallah Rifki dan Reki yang berbicara di ruang tamu. Sementara Anissa dan Aisyah naik ke atas karena ingin beristirahat. Kamu yakin ingin menjadikan Kanza sebagai istrimu? Tanya Reki. Apa Dedi tidak setuju? Kalau tidak, aku mundur saja. Tanya Rifki. Sangat setuju. Dedi ingin anak-anak Dedi mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidupnya. Terutama yang sangat mengerti dengan ilmu agama. Kalau istrimu sedikit mengerti ilmu agama, maka bebanmu untuk membimbingnya tidak terlalu berat lagi. Jawab Reki. Tidak tahu kenapa Abang merasa gelisah sejak Kanza pulang ke Malaysia. Abang merasa tidak senang dan sangat ingin bertemu secepatnya. Dedi, kalau seandainya Kanza setuju menikah denganku, apa Dedi dan Umi bersedia datang ke Malaysia melamar Kanza untukku? Tanya Rifki. Tentu saja. Ponsel Dedi akan selalu standby kapanpun kamu menghubungi. Jawab Reki. Makasih, Dad. Ucap Rifki dengan senyum semeringah. Lalu bagaimana dengan 5 orang yang kamu sandera di markas? Apa kamu sudah tahu siapa orang yang sudah menyuruh mereka? Tanya Reki. Aku memang belum bertindak. Mereka belum membuka suara meskipun sudah diberikan pelajaran oleh anak buahku. Mereka bahkan minta dibunuh langsung daripada mengakui semuanya. Jawab Rifki. Orang-orang bodoh itu berpikir kematian mereka dianggap sebagai bentuk kesetiaan pada bos mereka. Padahal nyawa mereka sama sekali tidak berarti apa-apa bagi bos mereka itu. Ucap Reki. Biarkan saja. Nanti setelah pulang dari Malaysia, barulah aku sendiri yang akan turun tangan. Jangan pernah berharap geng mereka ku buat tenang setelah berhasil membuat kacau di wilayahku. Ujar Rifki. Ya sudah, Dad. Aku pulang dulu ya. Soalnya aku sudah pesan tiket pergi jam 7 pagi. Takutnya ketinggalan pesawat. Ucap Rifki. Hati-hati. Ucap Reki. Assalamualaikum. Ucap Rifki setelah mencium tangan Reki. Waalaikumsalam. Ucap Reki. Rifki kemudian melangkah pulang ke rumah pribadinya, sementara Alesha dibuat shock saat mendengar cerita dari Aisyah.
Pokoknya besok jemput aku pulang ya, Kak. Bosan sekali berada di rumah sakit. Aku mau dengar sendiri dari Amira. Ini bagaimana ceritanya aku yang duluan punya rencana nikah, tapi dia duluan yang ijab kabul. Ucap Alesha. Itulah jodoh yang katanya rahasia Allah. Ucap Aisyah. Apakah Ais benar-benar gak apa-apa Amira nikah duluan? Tanya Alesha. Tidak masalah. Kakak percaya akan tiba giliran kakak nantinya. Jawab Aisyah. Ya sudah, kalau begitu aku istirahat dulu ya, Kak. Ucap Alesha. Ya, kakak juga udah ngantuk. Assalamualaikum. Ucap Aisyah. Waalaikumsalam. Jawab Alesha. Sementara itu di kamar yang berbeda, Amira dan Rizky sama-sama tidak bisa tidur. Bayangan kejadian tadi siang benar-benar mengganggu pikiran mereka. Bab ke-132, JDMPS 2, Merayu Kansa. Gerabak. Gerubuk.